Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian pada subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk memulai aktivitas dengan kebaikan. Mudah-mudahan sepanjang hari ini dan mungkin nanti sampai di penghujung hari ini Allah juga memilihkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik saja, insyaallah. Hadirin, tema hari ini itu adalah terkait dengan visi besar bapak para nabi terhadap anak keturunannya. Semua nabi itu menjadi teladan untuk umat manusia, termasuk dimensi kehidupan sehari-harinya, pikiran-pikirannya, perilakunya, langkah-langkahnya itu menjadi teladan untuk kehidupan kita. Sebetulnya kalau mau mencari idola itu tidak perlu jauh-jauh. Nabi itu sudah diutus oleh Allah untuk menjadi idola yang nanti akan sukses dan sekaligus mensukseskan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan teladan. Teladan kita semuanya selain dari Rasulullah SAW yang insya Allah sudah sering dibahas, yaitu bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim itu disebutkan pada surat ke-14, yaitu surat Ibrahim sendiri. Nanti kita akan menjumpai ayat 37. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menghitung berapa jumlah kata Ibrahim di dalam Al-Quran? Adik-adik pernah menghitung? Berapa kira-kira? Itu paling banyak nomor 2 setelah Nabi Musa alaihissalam. Sekitar 69. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yang paling banyak itu disebutkan pada surat Al-Baqarah. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah kata Ibrahim itu sama semua di dalam Al-Quran itu? Kira-kira sama nggak? Ada 2 jenis nanti kita akan menjumpai. Yang pertama adalah kata Ibrahim yang tidak menggunakan ya, dan kata Ibrahim yang menggunakan ya. Jadi yang tidak menggunakan ya itu nanti akan bunyinya Ibrahim alif ba ro ha langsung mim. Kemudian yang kedua itu adalah Ibrahim yang menggunakan ya, yaitu alif ba ro ha ya dan mim. Pertanyaannya, apakah keliru Zaid bin Sabit itu saat menulis? Tidak. Apakah kemudian Muawiyah bin Sofyan itu salah menulisnya? Ya, sebagai salah satu juru tulis juga tidak. Tapi kalau kita mengambil hikmahnya, ada rahasia besar. Kenapa kira-kira kata yang diantaranya itu ada yang tidak menggunakannya, dan diantara yang lain ada yang menggunakannya? Hikmahnya adalah di antara
Kata Ibrahim yang tidak menggunakannya itu adalah Ibrahim yang menjelaskan tentang beliau yang sebelum menikah. Sementara yang menggunakannya itu adalah peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim setelah menikah. Kira-kira begitu. Itu artinya orang itu sehebat apapun, kalau belum menikah maka belum lengkap hidupnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, di sini ada nggak bapak-bapak yang belum menikah? Nah, sudah menikah semua, berarti sudah sempurna, ya kan? Ustadz, saya ini sudah sepuh. Usia kurang lebih adalah sudah 75 tahun. Sudah ditinggal oleh istri, apakah saya harus menikah? Menikah saja. Asal ada yang mau, gitu ya. Asal ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, ya siapa lagi, ya gitu. Meskipun hafidz Al-Quran, ya, karena dia belum memiliki kewajiban tanggung jawab dalam kemasyarakatan jika belum keluarga itu berkeluarga. Maka ini adalah sebuah saran juga. Jika sudah waktunya menikahlah. Demikian juga orang tua kalau anaknya sudah cukup usia untuk menikah, maka nikah. Nah, jadi di situ supaya menjadi sempurna. Nah, ayat yang akan kita bahas nanti, ini sampai jam berapa nanti Pak ya? Mudah-mudahan cukup ya. Pada surat Ibrahim ayat 37, Bapak Ibu kalau nanti di rumah membuka Al-Quran, yang mungkin detik ini tidak bawa Al-Quran nanti dicek. Kemudian bagi yang bawa handphone mungkin ada Al-Quran digitalnya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat ke-14, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, itu di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim, ya ini firman Allah, tetapi kira-kira firman Allah itu adalah rekaman dari apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim atau doa Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, sebuah kesadaran penuh bahwa apapun yang nanti akan dimunculkan, asal itu niatnya karena Allah, maka Allah yang mengatur, Allah yang memiliki peraturan. Sebuah kesadaran penuh. Rabbana, duhai Allah, duhai Tuhan, Engkau yang mengatur alam semesta ini, Engkau yang memiliki peraturan, Engkau yang mengangkat derajat manusia, Engkau yang telah mencukupi rizki manusia, Engkau telah mendidik manusia yang semula tidak memiliki apa-apa, maka itu kesadaran Rabbana, yang mengatur rizki, yang memberikan rizki. Jadi tidak ada keraguan bagi Ibrahim ini terkait dengan kehidupan bagi dirinya dan anak cucunya. Dan nanti akan muncul kebijakan atau keputusan yang besar setelah itu. Nah, ini karena diawali dari situ. Kalau kita Bapak Ibu masih ragu, besok itu akan makan apa, maka Rabbana kita ini belum lengkap. Rabbana kita ini belum sempurna, Pak. Jadi kalau besok tidak ada rasa khawatir apa yang akan kita makan, berjalan saja karena Allah, yakin saja karena Allah yang Maha mengatur. Kalau besok kita masih memiliki kekhawatiran
Anak kita nanti akan jadi apa. Yang khawatir itu berlebihan, tidak disandarkan kepada Allah, rasa takutnya itu, maka Rabbana kita ini belum kuat. Tapi kalau besok itu sudah yakin, sudah ada rizki, nanti akan ada jalan dan lain sebagainya, nanti akan ada solusi, itu Rabbananya kuat. Itu Rabbananya kuat. Jadi kita perlu terus memperbarui dan memperbaiki yang namanya Rabbana kita. Sebuah kesadaran penuh bahwa Allah yang mengatur semesta ini. Kesadaran penuh dari Nabi Ibrahim yang harus kita contoh, itu adalah bahwa yang menjogebi rizki, yang mendidik, yang mengatur, karena Allah yang memiliki peraturan segalanya. Nah ini askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku akan menempatkan sebagian anak keturunanku itu di lembah, ya, biwatin ghairi dzar'in, di lembah yang tandus, tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan, ya kan? Ingda baitikal muharram, di dekat rumah engkau yang dihormati. Bapak Ibu, saya tanya, keluarga Nabi Ibrahim itu ada berapa yang sangat kita kenal? Istrinya Nabi Ibrahim itu ada berapa, Pak? Yang kita kenal 2 ya. Saya tidak berani tanya ibu-ibu ya, khawatir tidak dijawab nanti ya. 2 ya, yang kita kenal. Nah kemudian dari 2 ini berarti Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh. Siti Saroh itu seorang bangsawan. Hidupnya sudah enak terus, Pak. Itu Siti Saroh. Dan cantiknya luar biasa. Sampai Raja Namrud itu tergoda, menyukai, Pak. Tapi kan Ibrahim ini cerdas. Ya. Jadi ketika disukai dan akan dinikahi, namanya raja. Raja itu kalau menginginkan istri rakyatnya, ya sudah suruh cerai. Kemudian dinikahinya, kira-kira begitu. Nah ini termasuk yang disukai. Tapi Nabi Ibrahim itu cerdas. Apa kecerdasannya? Bahwasanya sebelum kemudian dinikahi oleh Raja Namrud, itu yang namanya ini ditindik katanya, Pak. Jadi telinganya ini ditindik. Kalau ditindik itu kan tandanya budak. Tandanya budak. Jadi karena tidak mungkin Raja Namrud itu menikahi budak nanti pada itu. Maka ini. Jadi, nah sekarang ibu-ibu ini banyak yang ditindik enggak ya? Nah, jadi di situ. Nah, tapi itu masa lalu, Pak ya. Masa lalu. Jadi jangan sekarang istrinya bapak-bapak karena tindikan dibilang, "Ah, ini budak saya yang tidak bisa." Lain ya, zamannya lain. Ya, itu istri kita ya. Nah, itu ya, ditindik. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah dengan Hajar. Nanti dengan Hajar ini melahirkan Ismail, sebagaimana yang kita sangat hafal dan setiap tahun dibahas. Nanti saya akan berikan diferensiasi ya, insek baru mudah-mudahan nanti. Kemudian yang namanya Siti Saroh nanti melahirkan Ishak. Dari Nabi Ishak inilah kemudian lahir banyak nabi nanti. Ya. Sementara dari Ismail, Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail itu tidak turun nabi kecuali Nabi Muhammad nanti penutup para nabi. Ini yang membuat iri orang-orang yang sejak dulu menunggu Nabi Muhammad ya, nabi terakhir. Nah, ini kondisinya dipisah, Pak. Dipisah. Tapi misahnya ini Masya Allah luar biasa. Keputusan besar saya sebut. Siti Saroh dengan Nabi Ishak itu ditempatkan di Yerusalem. Di Yerusalem itu, Pak, itu sejahtera, Pak. Jadi lahannya hijau, banyak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan. Ada kehidupan lah di situ. Sementara Siti Hajar dan kemudian Ismail itu ditempatkan di lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Artinya tidak ada kehidupan di situ, sumber air juga tidak ada di situ. Bayangkan, gitu ya. Pertanyaan yang mungkin lahir pada kita, apakah tidak bisa sih Nabi Ibrahim itu mencarikan tempat Siti Hajar dan Ismail ini yang setara dengan Yerusalem? Kira-kira bisa nggak sih, Pak? Bisa, Pak. Mencarikan tempat yang selevel dengan Yerusalem, bisa, Pak. Wong namanya Ibrahim itu petualang, Pak. Bisa, Pak, mencarikan. Tapi kenapa kok kemudian dipilihkan tempat yang justru di situ harus mulai dari titik nol? Di situ kemudian masa-masa sulit dan lain sebagainya. Padahal bisa. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Perintah Allah, Pak.
Jadi kalau perintah Allah Pak, itu sesuai dengan tafsir, ngajinya selesai. Selesai ngajinya. Tapi kita akan mengambil hikmah. Kenapa kok kemudian ditempatkan di tanah yang kering, tandus, tidak ada kehidupan di situ itu? Yang pertama Pak, kita akan mengambil pelajaran. Kenapa harus dipisah Pak? Itu kalau misalnya ada peta ya Pak ya. Itu peta itu kira-kira bayangkan saja ya. Itu di titik ini itu adalah Yerusalem Pak. Titik ini ya. Nanti kemudian bergeser di sini, titik ini itu adalah apa namanya? Ya, Baitul Muharram itu, ya Mekah. Ya. Ketika ditarik garis lurus begini, ini Yerusalem, ini Mekah itu Pak. Nanti di tengah-tengah sini itu namanya ada kaum Sodom. Yerusalem, kemudian Mekah di sini, kemudian di tengah ini garisnya adalah yang namanya kaum Sodom itu. Kaum Sodom itu berarti kaumnya Nabi siapa Pak? Nabi Lut di sini. Ini yang kemudian di bumi di Bali itu ditenggelamkan di sini. Ada laut mati di sini. Nah, karena memang Nabi Lut itu hidupnya sezaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim yang diminta Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Jadi di situ. Nah, apa maknanya? Kenapa kok kemudian jauh? Masa enggak bisa sih di Yerusalem yang sama? Mungkin rumahnya satunya sini, Siti Sarah, ya cobalah kemudian agak di sana, kemudian Siti Hajar enggak. Nah, ini maknanya Pak, kira-kira hikmahnya. Kenapa kok Yerusalem di sini, kemudian di sini? Akses terdekat barat itu Pak, itu adalah Yerusalem. Dan akses terdekat dunia timur, ketimuran, itu adalah di sini Pak. Itu hikmahnya Pak. Dakwah tauhid itu lebih cepat persebarannya. Bayangkan ketika kemudian kumpul tetap jadi satu, Nabi Ishak di Yerusalem, kemudian Ismail di Yerusalem, itu cukup lama. Jadi dipisah Pak. Ya mungkin kalau tadi itu adalah perintah Allah, ya hikmahnya di situ. Diperintahkan oleh Allah untuk kemudian disebar. Ada percepatan dakwah tauhidnya. Yang kedua Pak, kenapa kok kemudian satunya di lahan basah, bayangkan begitu, yang penuh kesejahteraan, sementara yang satu di tanah kering, yang tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan. Ini menandakan Pak, hikmahnya, bagi Allah, lahan basah maupun lahan kering itu sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah apa yang dilakukan oleh seorang manusia di tempat itu. Itu yang membedakan. Sama Pak bagi Allah Pak. Dan justru sekarang ini semakin kemudian bisa kita tampak di depan mata kita, Yerusalem saat ini masih penuh dengan konflik, sementara di Baitul Muharram Mekah itu penuh kesejahteraan. Buah apa yang tidak ada di sana sekarang? Di Mekah itu ada semua ya? Ada semua Pak. Tapi memulai dari situ, itu adalah dari tanah kering Pak. Tidak ada kehidupan Pak. Itu maknanya pula Pak. Kalau kemudian kita berada di perusahaan, lalu tiba-tiba perusahaan itu dari kita yang levelnya jabatannya itu mentereng, banyak orang yang kemudian sowan ke rumah kita, lalu tiba-tiba perusahaan itu menempatkan kita di lahan yang kering Pak. Rata-rata, yang semula mohon maaf, gajinya dalam 1 bulan itu 100 juta Pak. Ada nggak di sini yang 100 juta Pak? Oh banyak, alhamdulillah. Jadi siap-siap proposal Pak Takmir masuk ke rumah ya. Ini ada rencana pengembangan lagi kayaknya ini ya. Dari di situ ya. 100 juta. Lalu Pak, tiba-tiba ditempatkan di tempat yang kering. Di situ gajinya itu hanya UMK atau UMR. Ceperannya enggak ada. Entah karena hukuman atau apalah, pokoknya ya. Pokoknya ditempatkan di situ. Pak, biasanya yang protes itu bapak apa istri? Dari yang 100 juta 1 bulan, ya kan? Kemudian sekarang menjadi 5 juta, Pak. Apa gak stres itu? Ya kan? Jadi di situ. Tapi yang perlu kita ingat adalah lahan basah, lahan kering itu bagi Allah sama. Tergantung apa yang dilakukan oleh seorang manusia di tempat itu. Justru kadang-kadang yang di tempat yang kering itu hidup makin survive. Hidupnya lebih bermanfaat dibanding dengan pada di sini, Pak.
hidupnya lebih bermanfaat, hidupnya lebih survive. Nah, coba kalau kita kemudian survei, ya, ada nggak orang yang sekarang sukses itu tidak diawali dari titik nol, diawali dari bawah, tidak diawali dari kesusahan dulu. Coba Pak angkat tangan yang sekarang merasa sukses Pak. Oh gak ono ya Pak ya. Nah, tapi kalau lihat masjidnya sukses semua, taruh aja ini tak waduk lah ya, enggak mungkin ngaku ya. Jadi di situ. Ya. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, apakah di dalam puncak kesuksesan kita itu kemudian Allah tidak menjadikan kita kemudian diujinya dengan pada titik nol? Pasti Pak. Pasti. Itu berarti titik nol. Titik nol itu maknanya tidak ada kehidupan di situ. Kering. Tetapi apa yang perlu kita lakukan yang kemudian bisa kita belajar dari Nabi Ibrahim keputusan itu dan kemudian Nabi Ismail itu adalah tidak berhenti bergerak. Tidak berhenti untuk kemudian terus memohon kepada Allah. Loh, ini bedanya Pak kita dengan makanya kita ini tidak diangkat Nabi Pak. Mungkin karena pada posisi kita ini banyak mengeluh. Nah, coba kalau tidak mengeluh mungkin diangkat Nabi gitu. Jadi Nabi itu juga ujiannya luar biasa. Nah, jadi ini hikmahnya kenapa kok di tempat satu di tempat yang lain ini juga memberikan pelajaran bagi kita sama. Dan siapa yang nanti berhak memperoleh bahagia? Semua berhak memperoleh kebahagiaan tergantung sekali lagi apa yang dilakukan. Ini hikmah pertama Pak. Yang kedua, Bapak-bapak kalau membayar sekolah itu ya, itu kira-kira berapa? Bayar ada nggak yang punya anak usia SD atau SMP gitu? Atau TK lah, masih TK gitu. Ada Pak? Kalau dulu anak TK kita, anak SD itu bayarnya berapa Pak? Rata-rata 1 bulan. Ada yang 500.000? 1 juta ya? Nah lalu begini, kira-kira kita bayarnya 1 juta nih, 1 bulan. Lalu 1 bulan kita bayar 1 juta itu, saat tiba-tiba sambang ke anak kita, coba ngecek anak kita yang dilakukan di sekolah itu apa. Lalu kok tiba-tiba di sekolah itu, anak kita jumpai di depan mata kita, itu sedang itu membersihkan toilet. Membersihkan toilet. Pak, dengan Bapak Ibu, itu membayar mahal semacam itu, tapi setelah Bapak Ibu sambang ke sekolah, menjumpai anaknya yang masih kecil, itu membersihkan toilet. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Protes enggak? Protes Pak. Tapi yang perlu kita ketahui adalah berapa banyak seorang gadis yang jelang menikah, yang mau menikah, tapi belum bisa masak. Ada enggak? Perempuan yang mau menikah tapi belum bisa masak, Pak? Ada enggak? Banyak. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Karena sejak kecil muncul rasa kasihan. Muncul rasa kasihan. Waktunya liburan, waktunya Sabtu Ahad misalnya, di saat anak kecil SD, itu yang kemudian bisa diajak ke dapur untuk dilatih di situ, tidak dilakukan. Orang tua merasa kasihan, masih kecil. Biarkan saja, bermain saja. Akibatnya karena kasihan, akibatnya saat besar, saat menjelang menikah, itu belum bisa masak. Bandingkan dengan anak-anak kecil TK di Jepang. Ada kurikulum tersendiri di mana anak harus ngepel di sekolah. Anak harus masak sendiri. Anak TK ini ya. Anak harus mencuci piringnya sendiri dan lain sebagainya. TK sudah diajari begitu, kira-kira kita bayangkan dewasanya bisa seterampil apa itu. Tinggal orang tuanya terampil. Bandingkan dengan posisi kita yang anak membersihkan toilet saja kita tidak tega, tidak tega. Maka apa yang perlu kita lakukan? Justru kita ini perlu mendukung jika ada sekolah yang menerapkan kurikulum, jika di situ ada membersihkan toilet. Ada kurikulum Bapak Ibu, mulai tahun ini kita ada kurikulum waktunya 30 menit. Itu untuk membersihkan toilet, wajib untuk semuanya. Lalu kita buru-buru, sudah jadi menyekolahkan, misalnya. Tapi bayangkan ketika nanti kurikulum ini terjadi,
Anak-anak di sekolah dilatih bagaimana membersihkan toilet. Ada gurunya tersendiri, nah cara membersihkan toilet begini, begini, begini. Lalu dia bisa rapi dan terampil, diberikan tugas di rumah. Tugasnya anak besok adalah membersihkan toilet di rumah. Lalu dibersihkan toilet itu kita sepulang dari kerja. Kondisi capek suami istri, melihat anak kita, loh sedang membersihkan toilet anak kita. Pertanyaannya Pak, senang enggak kita? Senang Pak. Apakah ini persoalan tega? Memang harus tega untuk pendidikan, tetapi tetap terukur. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, menempatkan Siti Hajar dan Ismail untuk mulai dari titik nol, supaya belajar hidup. Itu bukan urusan tega dan tidak tega, tetapi Nabi Ibrahim ingin mengajarkan bagaimana hidup itu dimulai dari nol, supaya nanti hidupnya survive. Ini menandakan juga bahwa yang titik nol justru nanti juga semakin survive dalam hidupnya. Ini ayat keren Pak. Insya Allah. Ini ya. Nah, yang kedua Pak. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Jadi ditempatkan di tanah yang tandus, tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Baitikal muharram, di dekat rumah yang dihormati, yaitu Ka'bah. Nah Bapak Ibu, kita menjumpai kata Muharram, bulan Muharram. Itu salah satunya adalah pada ayat ini. Kan ada bulan Muharram yang baru saja kita peringati itu sebagai tahun baru Islam 1444 Hijriah. Nah saya tanya Pak, bulan Muharram itu kalau di Jawa namanya apa Pak? Suro. Apa yang tidak boleh dilakukan saat bulan Suro, Pak? Ada enggak? Mantu ya? Mantu Ustaz, menikahkan yang enggak boleh. Termasuk menikah sendiri. Menikah sendiri takut. Jadi itu di bulan Suro biasanya. Selain dari menikahkan, punya gawe apa lagi, Pak? Pindah rumah biasanya. Itu bulan Suro, Pak ya. Makanya Pak, di bulan yang paling banyak punya gawe itu berarti bulan apa Pak? Bulan besar, Dzulhijjah. Bapak Ibu kalau selevel di sini kayaknya ini pernah nggak menjumpai satu hari itu ada tumpukan 5 tumpuk undangan. Ini ke sini. Kira-kira kalau anggarannya itu 1 juta misalnya sehari dijatah itu, berarti 5 juta itu dibagi, 1 juta itu dibagi 5 amplop, karena ada undangan 5. Pak, kalau ada 5 undangan, harinya sama, Bapak Ibu ini ngersolo enggak? Hah? Enggak ya? Ada yang ngersolo Pak, tapi bersyukur harusnya Pak. Kalau bisa lebih banyak lagi undangan. Sehari 10 undangan, kan lumayan Pak. Kenapa? Itu menandakan teman kita ini banyak. Teman kita ini banyak. Nah itu ya. Jadi ini. Nah kemudian karena kita kemudian mengeluh. Nah ini saya beri rahasia sekarang. Makanya karena memang bulan Dzulhijjah atau bulan besar itu banyak yang punya gawe Pak. Sehingga yang 1 juta ini dibagi menjadi 5 misalnya. 5 amplop Pak. Maka kalau boleh menyarankan Pak, nikahkan putra putrinya di bulan yang sepi orang punya gawe. Berarti yang sepi punya gawe bulan apa Pak? Suro Pak. Nah, kira-kira nanti buahnya yang jatahnya sehari itu berapa Pak? 1 juta dilebok amplop kabeh enggak? Karena sepi kan? Nah, sepi. Lah persoalannya yang punya gawe, yang punya mantu itu berani di bulan Suro, sing buah ndak berani. Jadi podo wae akhirnya ya. Itu di bulan Suro. Nah, sekarang konteks Islam bagaimana? Di dalam Islam, ya, itu namanya Muharram. Muharram itu salah satu bulan yang mulia. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi itu di bulan Muharram. Nabi Adam diturunkan dari surga, bertaubat kepada Allah,
Cukup lama, lalu setelah taubatnya itu diterima ternyata, itu kira-kira juga pada bulan Muharram. Jadi diterimanya taubat Nabi Adam, diperjumpakan pada akhirnya dengan istri beliau, itu terjadi pada bulan Muharram. Mulia, Pak. Kapal Nabi Nuh alaihissalam didamparkan, kemudian diselamatkan bersama sedikit kaumnya, anak keluarga dan lain sebagainya itu ya, menantunya yang memang diselamatkan oleh Allah, itu diselamatkan, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang berkobar oleh Raja Namrud dan diselamatkan oleh Allah, api dijadikan dingin, itu adalah terjadi pada bulan Muharram. Oh, Masya Allah. Itu peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram di dalam Islam ini. Makanya Pak, dibakar itu agak aneh ya. Tapi ketika Allah mengizinkan begitu ya mudah Pak. Api berkobar tapi tidak membakar Pak. Makanya Pak, jenis api itu kan ada 4 jenis api. Api yang pertama berkobar tapi di dalamnya dingin. Jadi berkobar besar tapi dingin Pak. Ini jenis api pertama. Ini peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Tipe yang kedua, jenis api yang api itu berkobar tapi tidak membakar. Berkobar tapi tidak membakar. Peristiwa itu terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika bersama istri beliau ya, mau kembali ke Mesir ya, untuk berdakwah itu menjumpai yang namanya api. Kan mati obornya. Mati lalu menjumpai api. Lalu minta izin sama istrinya, tunggu di sini, saya akan mengambil api itu. Mudah-mudahan bermanfaat api itu. Didekati, semakin didekati, semakin besar kobarannya Pak. Itu terjadi di atas pohon Pak. Semakin berkobar, tapi anehnya pohon ini tidak terbakar. Ini jenis api yang kedua, ya, yaitu berkobar tapi tidak membakar. Jenis api yang ketiga, itu adalah berkobar membakar. Itu yang paling paham adalah ibu-ibu. Saat berada di dapur itu kan membakar. Nah, yang keempat adalah jenis api yang warnanya hitam. Itu adalah api neraka, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batuan. Itu di sana. Pak, logika kita yang berjalan ini adalah api itu yang membakar. Itu logika kita, nalar. Diukur dari manapun, api itu membakar. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya, uji coba saja. Ya, saat istrinya masak, masuk dapur, "Mah, saya ingin nyoba." Terbakar. Ya kan? Tapi apa yang dilogikakan manusia berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah kenapa, ya kan? Jangankan hanya urusan api yang bisa diubah jenisnya, berkobar malah menjadi dingin, berkobar tidak membakar. Ya. Kemudian yang membakar juga bisa, yang warna gelap juga bisa. Yang di luar nalar manusia, Allah bisa melakukan dan itu sempurna. Kalaupun hanya urusan api Pak, ya kan, bisa dilakukan. Apalagi urusan kita Pak. Urusan manusia ini ingin mengangkat derajat manusia. Mudah Pak. Ingin memberikan rezeki kepada manusia yang sebelumnya mungkin jatuh bangkrut. Mudah Pak bagi Allah. Logika manusia tidak mungkin, bagi Allah mudah. Semudah mengubah api mau dibuat jenis api. Ini keren Pak. Loh, ini kok sampai di sini ya? Kembali lagi ya. Baitikal Muharram ya. Ya, itu maka Muharram itu punya 2 makna Pak. Yang pertama, itu Muharram bermakna yang dihormati, ya, bulan Muharram itu, ya, Muharram, Baitikal Muharram itu kota Mekah yang dihormati. Yang kedua adalah Muharram bermakna yang dilarang. Loh kok beda? Yang dihormati dan dilarang. Kalau kemudian kita sambungkan dengan Baitikal Muharram, maka Baitikal Muharram itu, Mekah itu adalah tempat yang dihormati, yang di sana dilarang untuk membunuh. Di sana dilarang untuk membunuh. Nah, kemudian pada ayat ini, Rabbana
yuqimus shalah. Ini visi yang saya maksud. Untuk apa ditempatkan di situ? Ya. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Pak, inilah visi para nabi. Impian para nabi, yaitu apa? Liyuqimus shalah. Supaya mendirikan sholat, Pak. Bandingkan dengan keinginan kita. Anak kita belum lahir, itu sudah kemudian kita los-los, mudah-mudahan nanti kamu jadi polisi propam ya nak, misalnya. Misal ya. Sudah ya kan, tapi tidak apa-apa kalau polisi propam, kemudian polisinya para polisi, kemudian punya iman dia yang bagus, hebat. Ini kan begitu, cita-cita kan boleh. Boleh nggak Pak? Tapi ojo eling propame Pak ya. Sing dilo langsung bayangannya macam-macam ya. Situ lain lagi in sekarang. Kita kemudian los-los begini, nak, mudah-mudahan nanti kamu jadi dokter. Bandingkan Pak dengan para nabi. Loh, para nabi ini kan contoh sukses Pak. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat sukses Pak. Tapi apa visinya terhadap anak keturunannya? Liyuqimus shalah. Supaya mendirikan sholat. Pertanyaannya Pak, kenapa kok sholat ya? Kenapa kok bukan zakat, Pak? Kenapa kok bukan puasa, Pak? Kenapa kok bukan haji? Kenapa kok bukan syahadat? Tapi kenapa kok sholat, Pak? Kira-kira kenapa, Pak? Mungkin di tafsir tidak menjumpai, Pak. Tapi mencoba kita mengambil hikmah apa sih maknanya. Kalau tafsir saya anggap Bapak Ibu sudah sering dibahas ya. Saya ingin menambah insight baru saja untuk wawasan kita supaya bertambah barangkali ya. Kenapa kok sholat Pak? Kira-kira Pak? Ternyata Pak, kalau kita mau merenungkan rukun Islam itu ada berapa sih Pak? 5 ya? Ada 5. Itu ternyata core value-nya ada pada sholat semua. Nilainya, maknanya itu ada pada sholat semua Pak. Pertanyaan sekarang begini, rukun Islam yang pertama apa Pak? Syahadat. Ya, syahadat. Di dalam kita melaksanakan sholat, kita membaca syahadat enggak? Baca. Berarti masuk pada sholat. Berikutnya, itu adalah puasa Pak. Pertanyaannya, orang sholat itu puasa enggak Pak? Boleh enggak begini? Allahu Akbar. Lalu sambil minum begini. Takbir, Allahu Akbar. Lalu sambil nyamil, Pak. Boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Itu artinya puasa. Maka puasa include di dalam pada sholat. Sekarang haji. Zakat ya? Zakat. Zakat ada enggak pada sholat? Mulai mikir ya. Ada enggak Pak? Ada Pak. Saya tanya Pak, orang sholat itu ketika akan mengakhiri sholatnya dengan apa Pak? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kanan Pak. Apa sih mananya Pak? Menoleh kanan itu? Dengan ucapan keselamatan untuk kamu. Apa sih maknanya Pak? Memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jaga saudara kita ini dengan lisan kita. Berikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kanan kiri kita, lingkungan sekitar kita. Itu maknanya Pak. Saya tanya Pak. Menjawab salam, adik-adik ya. Menjawab salam itu hukumnya apa adik? Wajib ya. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau mengucapkan salam apa Pak hukumnya Pak? Sunnah ya. Sunnah Pak. Tapi sekarang begini, saya tanya. Ketika imam membaca Assalamualaikum warahmatullahi oleh kanan,
Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, makmum itu menjawab enggak? Lalu tiba-tiba menjawab begini makmumnya. Imam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu semua makmum menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira sah enggak jawabnya? Enggak sah. Itu artinya ternyata tidak semua salam itu harus dijawab dengan, tetapi lakukan hal yang sama. Apa maknanya, Pak? Berikan sesuatu kepada orang lain tanpa kita berharap sesuatu itu kembali kepada kita. Insya Allah, keren kan Pak nilai sholat ini ya? Ya Allah, ini ngajinya sakjane ngene tok Pak. Cukup ya? Nah ini sholat ya, perhatikan lingkungan sekitarnya. Makanya Pak, ada orang itu yang rajin ke masjid Pak, sholatnya itu bagus banget. Di saat yang lain belum datang, muadzin belum datang loh, wis takok misalnya. Tapi terhadap lingkungan sekitarnya Pak, itu kurang bagus. Tidak peduli. Maka ini sama dengan orang sholat, dia memulainya dengan takbir, tapi tidak mengakhirinya dengan salam. Sah nggak sholatnya? Kesempurnaan sholat itu jika dimulai dari takbir dan mengakhiri dengan salam. Takbir itu maknanya kembali kepada Allah, membesarkan nama Allah melalui sholat, kemudian mengakhiri dengan salam. Itu maknanya perhatikan lingkungan sekitar, perhatikan unsur manusia, perhatikan siapa yang kita pimpin, bimbing mereka dan seterusnya. Lalu ada orang yang baik terhadap tetangga, lingkungan sekitarnya baik sekali, tapi tidak pernah sholat kepada Allah. Itu sama dengan dia tidak pernah takbir, tapi hanya salam Pak. Sholat enggak namanya? Tidak sholat. Maka kesempurnaan orang mukmin itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Masya Allah, ini sholat Pak. Kenapa kok liyuqimus sholat? Kok bukannya lain? Sekarang haji Pak. Haji kan rukun Islam yang terakhir, ya. Haji Pak. Ada nggak pada sholat Pak? Ada Pak. Ini kan jarang kita renungkan. Saya tanya Pak. Orang sholat itu normalnya menghadap kemana? Ke kiblat ya? Ke kiblat itu ada apa di sana? Ada Ka'bah. Ka'bah itu tempatnya orang apa? Haji. Secara tidak langsung kita sedang diajarkan bahwa pada sholat itu ada haji. Tapi jangan kemudian beginilah Ustaz, lah kalau rukun Islam semua sudah ada pada sholat, saya tidak perlu zakat dong. Tidak perlu haji dong, kan semuanya sudah ada di situ. Tentu tidak. Masing-masing punya syariatnya. Saya ingin memaknai saja kenapa pada ayat itu. Salah satunya adalah kenapa ayat itu berbunyinya. Visi besarnya Nabi Ibrahim adalah liyuqimus sholat. Supaya anak cucu kami itu mendirikan sholat. Saya dibatasi sampai jam 5.30 Pak. Tenang. Masih ada berapa menit Pak? Masih 9 menit Pak. Tenang ya. Aman ya. Pak, kenapa lagi kok sholat Pak? Pak, sebetulnya siklus kehidupan ini Pak, itu ada pada sholat semua Pak. Siklus hidup kita ini, itu ada pada sholat. Pak, satu saat kita ini akan sampai pada puncak. Puncak itu maknanya adalah orang sedang berdiri tegap. Tapi di dalam sholat kita sedang diajarkan survive kehidupan kita, sukses, jabatan mentereng, keuangan stabil dan mungkin sangat aman, berlebih. Itu tandanya settle Pak. Sholat sedang berdiri. Tapi yang perlu kita ingat dalam sholat kita diajarkan dalam kondisi tegak secara ekonomi ataupun apa sejenisnya, jabatan macam-macam, tetaplah bertakbir Pak. Kita ini lebih kaya mana sih Pak dengan Nabi Sulaiman itu? Jauh Pak. Nabi Sulaiman itu stempel langit dan bumi diberikan Pak. Apa maknanya? Stempel langit itu adalah kenabian. Stempel bumi itu adalah sebagai raja, diberikan. Lah kita ini raja juga kayaknya belum gitu ya. Nabi juga malah gak kan. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia paling kaya ini? Dia katakan,
Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Apa yang dimilikinya? Ini karunia dari Tuhan. Jabatan yang dimilikinya? Ini karunia dari Tuhan. Makanya tidak pernah lepas dari rasa syukur dalam kehidupan sehari-harinya ini. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah kita ini jauh dari Nabi Sulaiman. Kenapa kok malas untuk bersyukur? Ini yang kemudian perlu. Jabatan mentereng didik sudah kemudian agak belagu kan, gitu ya. Jadi tidak usah, biasa saja ya. Syukuri, nikmati, semakin tawaduk kepada Allah ya. Di atas Pak. Tapi ada saatnya kita ini kemudian flat. Flat itu maknanya dilambangkan melalui ruku. Jadi settle flat ruku. Apa ruku itu berarti standar. Ya dibilang lebih juga enggak. Dibilang kurang juga enggak Pak. Nah sekarang pertanyaannya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ini ekonominya itu lebih apa kurang Pak? Atau cukup? Lebih, kurang atau cukup Pak? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup itu cukup yang mendekati lebih atau cukup yang mendekati kurang Pak? Hah? Lah kan alasannya cukup Pak ya kan, kalau harus dikejar ini pertanyaannya supaya sampai tahu betul. Kecenderungannya itu adalah cukup, cenderung digit kurang Pak. Kenapa kok merasa kurang? Karena keinginan kita lebih, sementara apa yang kita peroleh itu ya segitu. Jadi perasaan kita, kalaupun naik gaji, keinginan kita lebihkan. Jadi flat saja Pak pada akhirnya. Yang bisa menyelesaikan ternyata rasa syukur Pak. Syukur, wow itu pasti lebih. Alhamdulillah ya Allah. Ini Pak ya. Jadi flat, ada saatnya flat Pak. Ya. Nah, kemudian ada saatnya kita tersungkur Pak. Secara ekonomi jabatan. Dulunya mentereng betul-betul diikuti kata-katanya sama dengan sabdo Pak. Langsung anak buahnya bergerak semuanya Pak. Tapi ada saatnya berhenti Pak. Di saat pensiun. Kalau tidak siap, tidak belajar dari sholat, hikmah sholat. Stres Pak, depresi. Depresi. Maka kita diajarkan dalam kondisi rukuk tetap bertakbir. Dalam kondisi bersujud pun, jatuh pun sekalipun, tetap bertakbir Pak dalam sholat diajarkan. Tetap diajarkan. Takbir Pak. Ekonomi siapa yang tidak pernah jatuh? Kita mungkin akan, kalau belum, siap-siap saja menempati titik nol Pak. Karena itu siklus hidup yang akan pernah dialami oleh manusia. Mungkin kalau tidak ada persoalan ekonomi, kepada anaknya, kepada keluarganya. Kalau tidak kepada keluarga anak-anak, di kantornya. Semua akan diberikan yang sama. Siklus. Jadi kalau ada orang yang bilang saya tidak memiliki masalah sama sekali. Tidak mungkin. Karena memang hidup ini diberikan masalah, diuji. Untuk mengangkat siapa yang terbaik. Untuk diuji. Jadi maka dalam kondisi tersungkur sekalipun tetaplah bertakbir. Tapi yang perlu kita ingat. Setelah orang tersungkur biasanya baliknya itu lebih cepat Pak. Orang itu yang pernah sampai pada puncak atas. Lalu jatuh, asal dia tidak berhenti pada hanya satu rakaat Pak, dia masih bisa bangun Pak, bisa bangkit dan lebih cepat Pak, asal tidak berhenti saja. Maka sebetulnya itulah yang kita tidak boleh kemudian putus asa, tetap bangun Pak, melanjutkan hidup kita ini, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai terakhir dengan salat. Di antara siklus hidup manusia settle, flat, jatuh, bangun lagi dan seterusnya Pak. Siapa yang terbaik Pak? Adalah yang mengakhiri hidupnya dengan salam. Maknanya yang bermanfaat untuk orang lain. Ini visi besar dari para nabi. Makanya, apakah tidak boleh Ustaz anak saya menjadi seorang presiden? Boleh, tapi dahulukan sholat. Saya ingin anak saya ini rajin sholat dan dia menjadi presiden. Sehingga ketika menjadi presiden Pak, sholatnya akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan. Saya ingin anak saya nanti rajin sholat. Sekaligus menjadi dokter, sholat didahulukan Pak, sehingga ilmu kedokterannya ini bermanfaat untuk manusia yang lain. Demikian Pak, tepat jam 5:30, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Ketok wis rada gringgingen kan sikile kan. Jadi saya harus tahu itu, jadi kita akhiri, mudah-mudahan ada guna manfaatnya ya. Bapak Ibu, hal yang paling penting dari setiap kajian kita adalah sepulang dari ngaji itu apa yang bisa berubah lebih baik dari kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk bisa melakukannya.
terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok enggak ada yang berdiri ya?